Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga sampai kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa. Kali ini saya Abi Sauki ya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan law of attraction ya, atau hukum tarik menarik ya. Nah, baiklah kita langsung mulai aja ya. Hukum tarik menarik atau law of attraction ya, ketika kita bicarakan di sini ya, akan kami sampaikan tentunya semoga tidak bertentangan dengan syariat Islam ya, insyaallah ya. Baik, lagi-lagi apa yang kami sampaikan ya adalah law of attraction atau hukum tarik menarik untuk para pemula ya. Jadi orang biasa siapapun itu asal mau minallah ilallah ya, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar-ikhtiarnya, insya Allah akan disampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang diucapkan ya, apa yang dicita-citakan, yang diimpikan, insya Allah akan tercapai. Tentunya dengan disiplin ilmu, kemudian hanya minta kepada Allah sekali lagi ya. Nah itu, bukan kepada yang lain ya. Usahanya jelas ya. Nah, baik, karena lawa ini adalah sangat cocok sekali untuk orang-orang yang mau berusaha ya. Seperti itu ya. Baik. Yang pertama ya, yang harus dilakukan dalam lawa ini antara lain adalah bersikap baik ya. Nah, bersikap baik ini kepada siapapun, dalam kondisi apapun ya, dimanapun. Kita ambil satu contoh ya, satu contoh sederhana ya, sangat-sangat sederhana ya. Jadi ada seorang kiai ya, inisial kita rahasiakan saja ya. Nah, kiai itu ya biasa namanya kiai itu banyak yang dari desa ya. Kiai-kiai karismatik, orang-orang khos ya, para ulama besar ya, itu biasanya juga dari desa. Banyak sekali kiai-kiai yang tidak memang desa itu identik dengan ketenangan ya, mungkin karena perkotaan itu ya sangat identik dengan hal-hal yang sifatnya kebiar duniawi ya. Nah, hal-hal seperti itu akan sangat-sangat sekali orang itu mudah terpedaya terhadap hal-hal yang sifatnya keduniaan ya, sehingga tarkul ma'asi ya, saya ulang ya, sehingga tarkul ma'asi atau meninggalkan maksiat itu justru atau condong lebih sulit atau lebih berat ya. Oleh karena itu kiai-kiai itu umumnya juga dari desa ya. Baik. Nah, kiai tersebut memang dari desa ya. Jadi kisah cerita beliaunya itu kemudian ketika memutuskan diri untuk istilahnya terjun ke masyarakat karena sudah pulang dari istilahnya mencari ilmu, menuntut ilmu thalabul ilmi ya dari pondok pesantren, beliaunya pulang. Nah, ketika sudah pulang, apa yang dilakukan beliau dalam kondisi sebagai orang biasa ya. Namanya habis pulang pondok pesantren ya, habis menuntut ilmu ya, secara finansial biasa, tidak banyak yang dimiliki. Namun yang dilakukan ya, beliaunya percaya bahwa beliau adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah ini adalah Tuhan yang maha dari segala yang maha, mampu memberi segalanya ya. Semua yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya di langit itu ya, di langit itu tidak ada satupun tempat ya yang tidak dihuni malaikat ya, dan di dunia tidak akan ada satu tempat pun yang tidak dijaga malaikat. Beliau sangat percaya itu ya, sehingga mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal ilmu saja yang didapatkan dari pesantren. Beliau tidak menuntut pendidikan formal secara berlebih, tidak. Beliau hanya pesantren. Ini luar biasanya. Apa yang dilakukan sederhana, baik dengan orang saja. Ketika memutuskan diri hidup di masyarakat, kemudian mengamalkan ilmunya, menyampaikan apa yang ia bisa ya, yang beliau bisa ya, kemudian dengan siapapun baik ya. Ketemu orang, monggo, assalamualaikum, nun sewu ya. Nah, seperti itu aja ya. Kemudian baik dilakukan dengan sepenuh hati istilahnya ilmu-ilmu yang diberikan kepada masyarakat itu ya, dengan tulus ikhlas. Nah, seperti itu. Nah, untuk kalian semuanya ya, para pemula yang khususnya belajar law of attraction atau hukum tarik menarik ini bisa ya memakainya dengan cara disesuaikan dengan kehidupannya. Ya, pokoknya intinya baik kepada Allah, kepada orang.
kepada semua manusia. Ya. Nah, yang dilakukan beliau ya dengan sabarnya, dengan penuh ketelatenan dalam keseharian di masyarakat, beliau selalu bersikap baik. Ya. Baik ini penerjemahannya adalah sangat luas sekali dan tentunya kita tidak sampaikan panjang lebar di sini ya, nanti terlalu menyita waktu, dan yang kita sampaikan adalah pokok-pokoknya ya, kepada siapapun ya, walaupun beliau mempunyai ilmu ya yang didapatkan dari pondok pesantren, namun beliaunya sangat awet sekali ya dalam kehidupan kepada siapapun, sehingga singkat cerita orang-orang di sekitarnya simpati dan orang-orang yang lebih tua makin simpati, dan orang begitupun kemudian makin lama ya apa istilahnya, karena beliau itu tidak mungkin ya, tidak mungkin untuk kemudian tidak bergaul dengan orang-orang yang kemudian tingkat levelnya lebih tinggi. Akhirnya mulai bergaullah beliau, dikenalah beliau oleh para pejabat ya. Singkat cerita beliau ini karena pandai, kalau menurut orang Jawa adalah empan papan ya, di situ beliaunya pandai berinteraksi, bermasyarakat, berkehidupan sosial dengan baik kepada siapapun, baik dari kalangan rendah ya, umat atau rakyat kalangan biasa, sampai para pejabat. Beliaunya sungguh luar biasa dengan tawadhunya itu. Nah, singkat cerita ya, berangkat dari itu kemudian beliaunya ada seorang yang simpati kemudian menawarkan apa istilahnya kesanggupan untuk membikinkan sebuah pesantren untuk beliau. Nah, berangkat dari situ kemudian berkembang ya, kemudian beliau menjadi orang yang besar dan berkembang. Itu antara lain seperti itu. Nah, endingnya apa? Maaf, yang harus digarisbawahi seperti apa? Apa maksudnya ya, yang harus digarisbawahi itu adalah baik kepada semua orang, siapapun itu, dari kalangan manapun ya, dimanapun dan kapanpun ya, baik apa istilahnya siang malam dan lain sebagainya, seterusnya ya, nggak usah dibahas panjang lebar. Ikhlas apa yang dilakukan, bukan hanya sekedar pencitraan di depan baik kemudian di belakang tidak baik. Itu. Berikutnya yang kedua, fokus ya. Jadi kunci loa itu fokus, apapun itu. Karena beliau adalah seorang kiai, seorang santri yang berangkat dari rumahnya ke pesantren setelah mendapatkan ilmu yang cukup ya, kemudian status santrinya dilepaskan, kemudian beliau mulai terjun di masyarakat dan menjadi seorang kiai. Nah, itu fokus di situ, tidak ngapa-ngapain yang lainnya enggak ya. Nah, itu fokus. Nah, untuk para pemirsa semuanya bisa disesuaikan ya. Kalau profesinya sebagai konsultan ya itu fokus di situ. Kalau bisnismen ya udah lakukan itu, apa bisnisnya. Ingat ada dua, satu marketing langit, dua marketing bumi ya. Kalau pemirsa sekalian ini kebetulan adalah dari golongan para pebisnis ya, ada dua marketing ya, pegang itu ya. Marketing bumi ya biasa pemasaran ya, ilmu yang berkenaan dengan berbisnisan ya. Bisnis online itu kan melibatkan promosi ya, baik di media sosial ataupun yang lainnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian marketing lain apa? Kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya malaikat ya. Nah, promosi kita nanti akan disampaikan oleh para malaikat. Tentunya dengan aurat-aurat yang kita baca ya, amalan-amalan yang kita baca, zikir yang kita lakukan, yang kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah, menundukkan diri yang serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat sujud kita. Jidat kita itu adalah tempat ya, atau ya bagian dari tubuh kita yang kita anggap sebagai satu hal penting ya. Dimana begini, andaikan ada orang kemudian meremehkan kita dengan bahasa Jawanya itu jembung kita, dijijat kita, kan kita mesti marah. Nah, ini adalah hal yang terpenting ya, dimana kita itu dihargai dan tidak dihargai itu bisa jadi ya, ukurannya salah satu dari ukuran ya, ketika kita diremehkan orang dan tidak diremehkan orang. Coba kalau kita satu saat dijenggung bahasa Jawanya tadi ya oleh orang lain ya, dijidat kita, kepala kita dan lain sebagainya, kita merasa apa istilahnya
merasa terpukul, tersinggung dan lain sebagainya, marah dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Nah, apa yang kita hormati ya kepala kita yang sangat-sangat kita sendiri yang harus menghormati awal ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Kita merasa bahwa kepala kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun kita harus siap ya, kemudian kita harus siap ya untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bersujud. Nah ini ya. Nah doa-doa kita ya karena kita percaya dengan marketing langit ya lewat itu ya dengan merendahkan diri bahwasanya kita benar-benar hamba ya, benar-benar dengan apa istilahnya kesadaran ya menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala ya sebagai Tuhan kita ya, kita merasa rendah yang serendah-rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat yang pencipta, yang maha pencipta dan maha dari segala yang maha, yang akan memberi segala sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan. Nah itu jadi bagus ya kalau kamu bergerak di bidang bisnis, fokus di bisnismu. Beliau yang seorang kiai fokus di dakwahnya, fatwa-fatwanya yang diberikan kepada masyarakat ya beliau ikhlas itu. Dan bisa dikembangkan lagi apapun profesinya silakan fokus, kecuali kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya saya bisa melakukan 2-3 hal sekaligus. Nah itu berarti pengecualian. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Kalau mau berhasil fokuslah dalam satu hal. Utamanya ketika kamu melakukan doa, coba apa istilahnya lakukan dengan fokus satu hal ini, insya Allah lebih cepat. Ya. Kemudian berikutnya ini adalah minallah ilallah. Kita merasa dari Allah, kita merasa segalanya tentunya akan kita ini segala hal yang berkenaan dengan ibadah dan lain sebagainya kita setorkan kepada siapa, kita sampaikan kepada siapa, kita bergantung kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berasalnya juga dari Allah ya, kita punya segala sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu contoh, ada seorang kiai lagi ini ya, sama pikirannya sama ya dengan yang pertama, sama. Beliau hanya Allah minallah, beribadah kepada apa istilahnya, beribadah sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, melakukannya dengan baik dengan orang, kemudian dia fokus ya, nggak ngapa-ngapain, nggak belajar marketing, nggak belajar jualan, nggak berbisnis, nggak lain-lain, ya. Dia hanya punya doa. Senjata orang mukmin itu adalah doa. Ya. Nah, singkat cerita, beliau adalah termasuk orang-orang yang dibutuhkan sebagian orang itu datang kepada beliau dan kemudian minta beberapa pendapat ya kepada beliau terhadap hal apapun yang dianggap sebagian orang itu kemudian mengalami beberapa kendala yang harus dipecahkan ya. Ada aja orang yang datang kepada beliau dan kemudian diberikan beberapa pandangan ya yang tentunya disesuaikan atau beberapa hal yang termasuk di situ boleh dikatakan sebagai satu solusi tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Nah itu karena agama itu adalah meluruskan, mengatur, menasihati ya, kemudian mengayomi. Islam itu tidak ngapa-ngapain, tidak macam-macam. Islam itu bukan radikal. Ketika orang melakukan Islam dengan baik, ya, dengan betul, melakukannya sesuai dengan syariat Islam, ya, orang yang seperti itu adalah benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan, ya. Nah, kemudian tidak apa istilahnya, karena pamrih dan lain sebagainya. Di dalam Islam itu sendiri kan tidak dianjurkan, tidak diajarkan atau dilarang di situ untuk sum'ah, riya dan lain sebagainya. Nah, ketika orang sudah melakukan Islam dengan sebenar-benarnya, ya, maka dia itu sudah segalanya. Nah, bagaimana kalau ada orang Islam yang kemudian melakukan pelajaran-pelajaran dan lain sebagainya tidak sesuai, dianggap kemudian bikin perpecahan, yang kerok dan lain sebagainya, ya, nah, suka berbuat zalim dan lain sebagainya, apalagi sampai kepada hal-hal yang bersifat munafik, termasuk munafikin, ya. Orang-orang yang suka menjilat itu adalah pengecualian. Islam sendiri mengatur
hal-hal yang bersifat kebaikan. Islam itu lurus. Kalau ada berarti oknum. Kalau ada berarti orang yang bisa jadi ya karena terpengaruh oleh hal-hal yang lain dan lain sebagainya. Dan ini fokus kita tidak di sini ya. Fokus kita tidak di sini. Itu berarti bukan ajaran Islam di situ. Berarti itu karena hal-hal yang lain di mana bisa jadi ya karena kurang memahami ya, atau tidak memahami hukum-hukum Islam atau hal-hal yang berkenaan dengan syariat Islam yang sebenarnya karena minimnya ilmu yang ia dapatkan. Jadi belajar ilmu itu tidak boleh sepotong-sepotong, akan tetapi harus paripurna, dilakukan dengan paripurna ya. Misalkan dalam 1, 2, 3 bulan, 4 bulan ada target 4 bulan ya dilakukan. Targetnya harus selesai 4 bulan ya. Kalau sudah dilakukan 4 bulan berarti sudah paripurna, selesai kan seperti itu ya. Kalau di pendidikan formal ya berarti kan lulus ya, seperti itu. Itu antara lain. Baik, tidak perlu kita perpanjang ya. Berikutnya. Nah, singkat cerita, beliau ya kemudian dengan apa? Dengan telatennya ya ngurusi santri ya. Nah, berangkat dari itu karena beliaunya ikhlas, beliaunya hanya minallah ilallah ya. Beliau tidak berpolitik ya. Tidak mencari pengaruh dengan maaf ini ya. Kalau sebagian orang ada yang kemudian suka menjilat dan lain sebagainya, cari segala sesuatu terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan pangkat dan jabatan dan lain sebagainya, akan tetapi dia tidak menempuhnya sesuai dengan syariat-syariat Islam. Kan ada sebagian seperti itu. Dan ada orang yang kemudian mempunyai sebuah jabatan dan lain sebagainya, akan tetapi punya ilmunya sehingga apa? Sesuai dengan syariat Islam. Ini beda lagi. Nah, singkat cerita, beliau hanya merusi santri. Dan singkat cerita pula, dengan apa yang dilakukan beliau, maka sedikit demi sedikit kehidupannya, maishahnya, ekonominya, ya ternyata dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena tidak aneh-aneh. Dengan satu bukti begini, ya. Kita bisa lihat real ya dengan hal yang sederhana. Coba lihatlah orang-orang yang termasuk beliau adalah seorang kiai yang karismatik. Beliau pasti dihargai oleh orang. Coba lihat kiai yang karismatik, yang karismanya itu benar-benar diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dari mereka atau beliau-beliau itu diberikan derajat pangkat ya, pangkat karena orang-orang yang seperti itu biasanya ada di pondok pesantren dengan santri yang banyak ya, kemudian benar-benar karismatik ya. Artinya karisma di sini adalah benar-benar diberikan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang orang di depan ataupun di belakang tunduk. Ya, karena derajat ini yang memberikan ya, yang berbahaibah kewibawaan berangkat dari ilmunya ya. Ini yang memberikan benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala, predikannya itu diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau mereka. Ya, bukan maaf ya, bukan dari golongan orang-orang tertentu yang sebagian, maaf ini sebagian ya, sebagian dari pejabat, sebagian pejabat kan banyak ya, ada sebagian yang demikian dan demikian ya, kita tidak perlu menghukumi ya. Nah, ada sebagian pejabat ya yang ketika orang itu ketemu dengan beliau ya, di depan itu tunduk tapi di belakang beda. Berbeda lagi dengan kiai-kiai ulama besar ya, kiai yang karismatik. Maaf ini ya, ini tidak semua ya, tapi ada sebagian yang seperti itu. Jadi tidak semua orang seperti kondisi yang tadi disampaikan, tidak. Jadi orang-orang tertentu ada yang di depan itu dihargai, kemudian di belakang orang sudah tidak menghargai lagi, ada. Berbeda dengan ulama-ulama yang karismatik ya, para kiai luar biasa. Kiai pun banyak. Dikatakan bahwasanya ulama-ulama itu juga ada ulama yang baik dan ulama yang su, maaf. Ya, nah kriteria ulama yang su itu bagaimana? Ulama yang baik bagaimana? Jelas kalau ulama yang baik itu yang hanya minallah ilallah ya, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, hanya beribadah kepada Allah, ngurusi santri, kemudian apa istilahnya benar-benar sesuai dengan syariat Islam, kemudian umat yang mengikutinya dari fatwa-fatwa yang beliau diberikan itu juga akan sangat-sangat sesuai dengan syariat-syariat Islam di dalamnya ya. Nah,
Itu antara lain adalah ulama-ulama yang baik. Yang tidak baik bagaimana? Tidak perlu kita sampaikan. Ya. Kita tidak boleh mengkambing hitamkan, ya. Tidak perlu itu. Intinya fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dicukupi. Tentunya dengan usaha-usaha yang lain boleh. Itu sebagai ikhtiar, dimana ketika sudah ikhtiar melakukan dengan baik, dengan profesional, maka kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, ya, lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak aneh-aneh, ya, tapi melakukan sesuatu harus tetap profesional. Ini, nah, itu penting sekali. Berikutnya yang terakhir ini anjuran para ulama, ya, orang-orang besar, ya, ahli ilmu, para ustadz atau asatid, ya, mereka memberikan di dalam fatwanya, ya, bahwasanya lakukan doa yang ekstrim itu yang dilakukan sepertiga terakhir di malam hari. Bahasa pendeknya adalah tahajud. Marilah berlomba-lomba untuk melakukan tahajud. Kita sampaikan apa yang menjadi kepentingan, keinginan, cita-cita, mimpi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan seperti dikabulkan. Itu adalah anjurannya. Mari kita selalu berlatih, saling mengingatkan. Nah, loa di sini akan lebih cepat lagi. Ya. Tapi itu tidak mudah. Maka bahasanya tadi, mari kita selalu berlatih. Latihan, saling mengingatkan, ya. Kemudian lakukan dengan kontinu. Lakukan terus hingga kamu sampai, ya, kepada atau pada apa yang kamu impikan. Dan ini akan lebih mempercepat kamu sampai kepada hal-hal yang berkenaan dengan yang sudah kamu setting dalam kehidupan. Ya, lakukan itu dengan penuh disiplin ilmu, kontinu, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lakukan ikhtiarnya, ya. Karena perintahnya adalah demikian, ya. Lakukan itu, pasti beda. Ya, ketika kamu sudah melakukan loa dengan itu pasti beda dengan hanya loa, ya. Kemudian kamu hanya bersemedi, ya. Diam saja tanpa melakukan sesuatu. Ya. Jadi harus dilakukan. Ketika sudah melakukan itu, maka nanti akan ada intuisi, ya. Hal-hal yang sifatnya merangsang kamu untuk melakukan hal-hal baik atau positif yang akan membawa, ya, yang akan membawa kamu, ya, sebagai kendaraanmu untuk sukses. Jemput itu dan pekalah ketika ada intuisi yang datang, ya. Jadi ketika di situ muncul beberapa hal, beberapa tanda yang mengajak kepada menuntun kamu, ini namanya mekanisme sukses otomatis, ya. Bahasa Jawanya delalah, ya. Dan ini akan ada saja jalan menuju ke sana, ya, untuk kamu sukses, ya. Dan kamu harus peka di sini, ya. Lakukan itu, ya. Akan sampai ketika kamu melakukannya dengan benar. Ketika kamu melempar bola, tepat lemparannya pasti akan kembali kepada kamu. Doa terus tapi gak kunjung sampai. Lemparanmu berarti ketika kamu melempar bola kurang tepat. Ya, jadi harus dipahami. Demikian, silakan nanti atau dalam beberapa periode berikutnya, ya, insya Allah hal-hal yang berkenaan dengan law of attraction atau hukum tarik menarik ini akan tetap berlangsung insya Allah, ya. Oleh karena itu silakan di like, comment, and subscribe, ya. Jangan lupa loncengnya dibunyikan, ya, agar supaya apa yang kami share, ya, Anda semua akan menemukan di video-video kami yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.